Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al ummah wa tarakaha ala al bayda layliha kanahariha la yazidu anha illa kana minal haikin. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat sampai kita bisa berkumpul di sidang Jumat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan yang tak kalah penting, tak lupa khatib ingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullahu jami'an. Pemimpin adalah patokan suatu umat. Apabila pemimpinnya baik, maka ia akan berusaha membawa apa yang dipimpinnya menuju kebaikan. Begitupun sebaliknya, apabila pemimpinnya kurang baik, maka ia akan membawa kepada hal tersebut. Sosok pemimpin begitu penting untuk ada, akan tetapi seorang pemimpin tidak akan tegak kecuali dengan ketaatan umat kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Islam tidak akan tegak kecuali dengan jamaah. Jamaah tidak akan tegak kecuali dengan pemimpin, dan pemimpin tidak akan tegak kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kita juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar taat kepada pemimpin. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Dan apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu lebih utama bagimu dan lebih baik solusinya. Dari ayat yang telah dibacakan tersebut kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepadanya, kepada Rasulnya dan juga kepada pemimpin-pemimpin di antara kita. Taat di sini adalah taat yang tidak melebihi batas. Taat yang apabila taat itu menyelisihi syariat Allah dan Rasulullah, maka kita tidak usah taat kepada pemimpin. Dan dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berlandaskan di atas Al-Quran dan Sunnah.
Hadirin sidang salat Jumat, rahimakumullahu jami'an. Pemimpin yang paling patut kita teladani dan yang paling patut kita contoh adalah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin terbaik yang telah membawa agama Islam menjadi agama yang mayoritas dianut oleh umat sekarang. Di sini khatib akan membacakan ayat yang menjelaskan sedikit dari banyaknya sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang di antara kalian, telah datang di antara umat kalian rasul yang begitu berat dirasakan olehnya penderitaan kaumnya. Beliau begitu berkeinginan kuat agar apa yang dipimpinnya selalu aman dan sentosa. Begitu penyantun lagi penyayang. Sifat yang pertama disebutkan adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berkeinginan kuat agar apa yang di bawah kepemimpinannya tidak merasakan penderitaan. Beliau adalah pemimpin yang memiliki rasa simpati dan empati yang begitu besar terhadap kaumnya, terutama terhadap orang miskin dan orang yang tidak berdaya. Sifat yang kedua yang disebutkan adalah harisun 'alaikum bil mu'minin. Amat berkeinginan kuat agar apa yang dipimpinnya selalu aman dan sentosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap apa yang dipimpinnya. Beliau ingin apa yang berada di bawah kepemimpinannya selalu merasakan aman dan sentosa, dan juga beliau selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada para sahabatnya agar memajukan agama Islam yang mana pada kala saat itu masih sangat terbelakang. Sifat yang ketiga yang disebutkan adalah raufur rahim. Amat penyantun lagi penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang melandaskan kepemimpinannya atas kasih sayang. Beliau adalah pemimpin yang selalu menyantuni anak yatim, memberi makan anak orang miskin, dan juga memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya. Allah juga, Tuhan kita semua adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, dan sudah sepatutnya bagi seorang pemimpin untuk melanjutkan kasih sayang Allah dan Rasulnya terhadap apa yang dipimpinnya. Ketiga sifat tersebut hukumnya wajib dimiliki oleh seorang pemimpin bagi ulama besar ridho. Karena tanpa ketiga sifat tersebut, maka seorang pemimpin tidak akan memperhatikan apa yang dipimpinnya. Ia hanya memperhatikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekatnya saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullahu jami'an. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kepemimpinan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berikan kepemimpinan itu terhadap orang yang ia kehendaki, dan ia juga cabut kepemimpinan itu dari orang yang ia kehendaki. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha' wa tu'izzu ma tasha' wa tudhillu ma tasha'." Katakanlah Muhammad, Tuhan yang memiliki kerajaan, ia berikan kerajaan tersebut terhadap orang-orang yang ia kehendaki, dan ia juga cabut kerajaan itu terhadap orang-orang yang ia kehendaki. Ia muliakan orang yang ia kehendaki, dan ia hinakan orang yang ia kehendaki. Maka sudah sepatutnya di antara kita semua agar tidak meminta kepemimpinan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samuel yang artinya, "Wahai Abdurrahman bin Samuel, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena apabila kepemimpinan itu diberikan kepadamu atas sebab permintaan, maka Allah tidak akan membantumu dalam menjalani jabatan tersebut. Namun apabila kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa sebab permintaan, maka pastilah Allah akan membantumu dalam menjalani jabatan itu." Namun yang terjadi di negeri kita adalah banyak pemimpin-pemimpin yang meminta dirinya agar selalu dipilih untuk melanjutkan kepemimpinannya, dan juga banyak di antara mereka yang melakukan korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya, seperti sudah biasa yang terjadi di negeri kita. Padahal hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin di negeri ini juga seakan tidak tahu
bahwa dirinya pasti akan dipertanyai tentang kepemimpinannya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dipertanyai tentang kepemimpinannya. Maka sudah sendaknya bagi seorang pemimpin agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan apa yang dipimpinnya, serta mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW karena beliau adalah sebaik-baiknya pemimpin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina Allahumma aslih wulata umurina wafiqhum bima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin wa ab'id ilaihim al-fasidin wa qaib ahlul khayri wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.